Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah mendadak muncul di depan pintu rumah Lina, basah kuyup dan air mata bercampur hujan, sambil berteriak bahwa dia baru saja diusir dari rumah oleh ayahnya setelah mengaku mencintai seorang wanita. Hanya dalam hitungan jam, pengakuan itu tidak hanya menghancurkan hubungan ayah anak yang rapuh, tapi juga memicu gelombang ancaman dari keluarga besar yang menganggapnya sebagai aib. Memaksa Aisyah mencari perlindungan di tempat yang selama ini menjadi rahasia terbesarnya. Lina, yang membuka pintu dengan wajah pucat, langsung memeluk Aisyah, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah awal dari badai yang akan menguji segalanya. Aisyah dan Lina bertemu 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, saat keduanya mengikuti kuliah sastra. Aisyah, gadis berusia 25 tahun dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta, selalu tampak tenang dan fokus pada studinya. Ayahnya, seorang pegawai negeri sipil yang taat beragama, mengharapkan Aisyah menikah dengan pria baik-baik setelah lulus, melanjutkan tradisi keluarga. Ibu tiri Aisyah, yang menikah dengan ayahnya setelah ibu kandungnya meninggal, sering kali menjadi penengah, tapi dia sendiri punya pandangan kaku tentang norma sosial. Sementara itu, Lina, 24 tahun, berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, tapi dia pindah ke Jakarta untuk kuliah. Lina selalu penuh energi, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan, tapi di balik itu, dia menyembunyikan luka dari masa kecil ketika orang tuanya bercerai karena perselingkuhan ayahnya. Pertemuan pertama mereka biasa saja, tapi seiring waktu, diskusi tentang buku-buku eminis seperti karya Simone de Beauvoir membuat mereka semakin dekat. Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda ketika berada di dekat Lina, sebuah tarikan yang tak bisa dijelaskan, yang membuat hatinya berdegup kencang. Lina, yang sudah sadar akan orientasi seksualnya sejak remaja, diam-diam jatuh cinta pada Aisyah. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di kai-kai kecil di sekitar kampus, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Suatu hari, di bawah pohon rindang di taman kampus, Lina berani mengakui perasaannya. "Aku suka kamu, Aisyah." "Lebih dari teman," katanya dengan suara gemetar. Aisyah terkejut, tapi alih-alih menolak, dia merasa lega, seolah rahasia yang selama ini dia tekan akhirnya terungkap. Hubungan mereka berkembang secara diam-diam, mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti apartemen kecil Lina yang disewa dari uang beasiswanya. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima hubungan seperti milik mereka. Aisyah seringkali merasa bersalah, karena dia tahu ayahnya akan marah besar jika tahu. "Kita harus hati-hati," kata Aisyah selalu. Tapi Lina, yang lebih berani, sering mendorong Aisyah untuk jujur. "Kapan kita bisa hidup bebas? Aku capek sembunyi-sembunyi," keluh Lina suatu malam. Konflik internal Aisyah semakin dalam, dia mencintai Lina, tapi juga takut kehilangan keluarganya. Suatu hari, ayah Aisyah mulai curiga. Dia melihat Aisyah sering pulang malam dan jarang bicara tentang teman pria. "Kamu pacaran sama siapa? Kenapa nggak pernah cerita?" tanya ayahnya saat makan malam. Ibu tiri Aisyah, yang bernama Siti, mencoba meredakan, tapi mata ayahnya penuh kecurigaan. Aisyah berbohong, mengatakan dia sibuk belajar. Tapi kebohongan itu semakin menumpuk, membuat Aisyah stres. Dia mulai sering bertengkar dengan Lina karena tekanan itu. "Kamu selalu bilang besok, besok. Aku nggak tahan lagi," kata Lina marah. Aisyah merasa terpojok, tapi dia tahu bahwa mengaku berarti mengambil risiko besar. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Lina melalui telepon, Aisyah memutuskan untuk jujur pada ayahnya. Dia pulang ke rumah, duduk di ruang tamu, dan dengan suara bergetar berkata, "Ayah, aku mencintai seorang wanita. Namanya Lina." Ayahnya terdiam sejenak, lalu meledak. "Apa katamu?"
Kamu gila. Ini dosa besar. Keluar dari rumah ini sekarang juga, teriaknya. Ibu tiri Siti mencoba menenangkan, tapi ayah Aisyah sudah gelap mata. Dia melempar barang-barang Aisyah keluar, dan dalam sekejap, Aisyah diusir. Hujan deras turun, seolah langit ikut menangis. Aisyah berlari ke apartemen Lina, dan itulah awal dari malam yang mengubah segalanya. Di apartemen Lina, keduanya saling peluk. Lina membuatkan teh hangat untuk Aisyah, tapi suasana tegang. Kenapa kamu nggak tunggu aku? Kita bisa rencanakan bersama, kata Lina dengan nada khawatir. Aisyah menjawab, aku nggak tahan lagi bohong. Tapi sekarang, aku nggak punya apa-apa. Mereka bicara semalaman tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lina menawarkan Aisyah tinggal bersamanya, tapi Aisyah ragu, dia tahu keluarga Lina juga belum tahu. Orang tuaku di Bandung, mereka lebih terbuka, tapi tetap saja, gumam Lina. Pagi harinya, telepon Aisyah berdering tanpa henti dari kerabat keluarga yang mendengar kabar dari ayahnya. Ancaman datang, kamu bawa malu keluarga. Jangan pernah kembali. Konflik mulai memuncak ketika ayah Aisyah menghubungi Lina langsung. Dia dapat nomor dari ponsel Aisyah yang tertinggal. Kamu yang merusak anakku. Jauhi dia atau aku laporkan ke polisi, ancam ayah Aisyah. Lina ketakutan, tapi dia tegar. Ini cinta kami, Pak. Tolong pahami, balas Lina, meski suaranya gemetar. Aisyah mendengar itu dan merasa bersalah. Ini salahku. Aku seharusnya nggak libatkan kamu, katanya. Tapi Lina memeluknya erat. Kita hadapi bersama. Namun, di dalam hati Lina, ada keraguan apakah hubungan ini layak untuk segala pengorbanan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Aisyah dan Lina. Aisyah kehilangan dukungan finansial dari keluarganya, jadi dia harus mencari pekerjaan paruh waktu sebagai tutor sastra untuk mahasiswa. Lina, yang bekerja di sebuah kai kecil dekat kampus, membantu sebisa mungkin, tapi uang mereka pas-pasan. Mereka tinggal bersama di apartemen sempit Lina, yang sekarang terasa seperti benteng terakhir. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Teman-teman di kampus mulai bergosip setelah rumor tersebar melalui media sosial. Aisyah dan Lina. Serius. Di Indonesia ini, bisik-bisik mereka. Aisyah merasa dihakimi setiap kali berjalan di koridor kampus. Suatu siang, Siti, ibu tiri Aisyah, datang ke apartemen secara diam-diam. Dia membawa tas berisi pakaian Aisyah dan sedikit uang. Aku nggak setuju dengan ini, tapi aku nggak mau kamu kelaparan, kata Siti dengan mata berkaca-kaca. Aisyah terharu, tapi juga marah. Kenapa ibu nggak bela aku di depan ayah, tanya Aisyah. Siti menghela napas panjang. Ayahmu keras kepala. Dia takut apa kata orang. Keluarga kita punya reputasi di masyarakat. Percakapan itu membuka luka lama Aisyah tentang ibu kandungnya yang meninggal saat dia kecil. Siti selalu berusaha menggantikan, tapi sekarang, Aisyah merasa dikhianati. Lina, yang mendengar dari kamar sebelah, merasa cemburu kenapa Aisyah masih peduli pada keluarga yang menyakitinya. Konflik internal Lina mulai muncul. Dia ingat masa kecilnya ketika ayahnya selingkuh dan meninggalkan ibunya. Aku nggak mau jadi seperti itu, penghancur keluarga, pikir Lina. Dia mulai ragu apakah hubungan ini benar. Suatu malam setelah Aisyah tidur, Lina menelepon ibunya di Bandung. Bu, aku punya pacar. Wanita akunya. Ibunya terdiam lama lalu berkata, Lina, ini pilihanmu. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap. Dukungan itu membuat Lina lega, tapi juga menekan, dia sekarang harus kuat untuk Aisyah. Sementara itu, ayah Aisyah tidak berhenti. Dia mengirim pesan ancaman melalui saudara-saudaranya,
bahkan mendatangi kampus untuk mencari Aisyah. "Kembalilah, minta maaf, dan lupakan semua ini," katanya saat bertemu Aisyah di kantin. Aisyah menolak, "Aku nggak bisa bohong lagi, Ayah." Pertengkaran itu disaksikan banyak orang, membuat Aisyah semakin terisolasi. Lina mencoba mendukung, tapi dia mulai merasa lelah. "Kapan ini berakhir? Aku juga punya hidupku," gumam Lina dalam hati. Puncak konflik di Ile ini datang ketika seorang teman dekat Aisyah, bernama Rina, yang selama ini tahu rahasia mereka, tiba-tiba memihak keluarga Aisyah. Rina, yang berasal dari keluarga religius, merasa hubungan itu salah secara moral. "Aisyah, ini dosa. Kamu harus berubah," kata Rina saat bertemu di Kai. Aisyah terkejut, merasa dikhianati. "Kamu temanku. Kenapa sekarang?" tanya Aisyah. Rina menjawab, "Aku takut kamu hancur. Ayahmu minta aku bicara sama kamu." Ternyata, ayah Aisyah memanfaatkan Rina untuk mempengaruhi Aisyah. Lina marah besar ketika tahu. "Itu pengkhianatan. Jangan percaya dia lagi," kata Lina. Malam itu, Aisyah dan Lina bertengkar hebat. Aisyah merasa Lina terlalu posesi, sementara Lina merasa Aisyah masih terikat pada masa lalu. "Kamu masih peduli apa kata orang? Kalau gitu, kenapa kita bersama?" teriak Lina. Aisyah menangis, "Aku takut kehilangan semuanya." Mereka berbaikan, tapi retak mulai terlihat. Aisyah memutuskan untuk mencari bantuan dari komunitas LGBT di Jakarta, tapi Lina ragu, itu berbahaya, bisa ketahuan polisi. Tekanan sosial semakin menekan, membuat mereka bertanya-tanya apakah cinta ini layak. Di akhir Ile ini, Aisyah mendapat panggilan dari ayahnya lagi. "Aku sakit, Aisyah. Datanglah pulang," katanya lemah. Aisyah terkejut, apakah ini jebakan atau sungguhan? Lina menyarankan jangan pergi, tapi Aisyah merasa bersalah. "Dia ayahku," katanya. Keputusan itu menjadi titik balik, memaksa Aisyah memilih antara cinta dan keluarga. Aisyah akhirnya memutuskan pergi ke rumah ayahnya, meski Lina memohon agar tidak. "Ini pasti jebakan. Dia mau paksa kamu berubah," kata Lina dengan mata merah. Tapi Aisyah tegas, "Aku harus lihat sendiri." Dia pergi sendirian, meninggalkan Lina yang gelisah di apartemen. Sampai di rumah, Aisyah melihat ayahnya benar-benar sakit, tekanan darah tinggi karena stres. Siti menyambutnya dengan pelukan, "Syukurlah kamu datang." Ayah Aisyah, yang terbaring di tempat tidur, memandangnya dengan mata lelah. "Aisyah, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi ini nggak benar," katanya pelan. Percakapan panjang terjadi. Ayah Aisyah cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional. "Di masyarakat kita, ini tabu. Apa kata tetangga? Apa kata saudara?" tanyanya. Aisyah membela diri, "Ayah, ini siapa aku? Aku nggak bisa ubah." Untuk pertama kalinya, ayah Aisyah mendengar dengan tenang, meski masih menolak. "Siti ikut campur, mungkin kita bisa terima pelan-pelan." Tapi ayah Aisyah marah, "Gak ada pelan-pelan. Ini dosa." Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi setidaknya ada sedikit harapan dari Siti. Kembali ke apartemen, Lina marah besar. "Kenapa kamu pergi? Kamu pilih mereka daripada aku?" tanyanya. Aisyah menjelaskan, tapi pertengkaran meledak. Lina merasa ditinggalkan, mengingat pengkhianatan ayahnya dulu. "Aku takut kamu tinggalkan aku seperti ayahku tinggalkan ibu akunya." Mereka saling curhat, dan untuk pertama kalinya, Lina cerita tentang trauma masa kecilnya. "Aku jatuh cinta padamu karena kamu kuat, tapi sekarang aku lihat kamu masih ragu." Aisyah berjanji, "Aku pilih kamu." Tapi keraguan tetap ada.
Konflik sosial semakin parah ketika rumor menyebar ke tempat kerja Lina. Bosnya, yang konservatif, memanggil Lina. Aku dengar kamu punya hubungan aneh. Ini bisa pengaruh buruk buat Kai, katanya. Lina dipecat, meski alasannya dibuat-buat. Ini diskriminasi, protes Lina, tapi dia tak punya bukti. Aisyah merasa bersalah, ini gara-gara aku. Mereka sekarang kesulitan finansial, memaksa Lina mencari pekerjaan baru. Di saat sulit itu, Lina bertemu dengan komunitas LinkedIn online, dan dia mulai aktif di sana. Mereka bisa bantu kita, kata Lina pada Aisyah. Tapi Aisyah ragu. Dia takut ketahuan lebih luas. Suatu hari, Rina datang lagi, meminta maaf. Aku salah, Aisyah. Aku lihat kamu menderita. Ternyata, Rina punya rahasia sendiri, dia pernah suka wanita tapi menekannya karena agama. Aku iri sama keberanianmu, akunya. Aisyah memakan, tapi Lina curiga. Jangan percaya dia. Bisa jadi mata-mata ayahmu. Konflik ini membuat Aisyah terpecah. Puncak di Ile ini adalah ketika ayah Aisyah mengadakan pertemuan keluarga besar. Dia undang Aisyah, katanya untuk rekonsiliasi. Aisyah pergi dengan Lina, meski Lina takut. Di sana keluarga menyerang mereka. Ini pengaruh barat. Kalian harus pisah, kata paman Aisyah. Lina membela, ini cinta kami, bukan pilihan. Pertengkaran hebat terjadi, dan ayah Aisyah pingsan lagi. Aisyah dituduh sebagai penyebab. Lihat apa yang kamu lakukan, teriak saudara. Mereka pulang dengan trauma, tapi Lina bilang setidaknya kita hadapi bersama. Setelah insiden itu, Aisyah dan Lina semakin dekat dengan komunitas LinkedIn di Jakarta. Mereka ikut pertemuan rahasia di sebuah rumah aman, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Kalian nggak sendirian, kata seorang aktivis. Lina merasa diberdayakan, tapi Aisyah masih ragu, dia takut risiko hukum di Indonesia, di mana meski tidak ilegal, diskriminasi merajalela. Kita bisa ditangkap karena penodaan moral, kata Aisyah khawatir. Sementara itu, Siti mulai diam-diam mendukung Aisyah. Dia kirim pesan, aku belajar tentang ini. Mungkin ayahmu bisa berubah. Siti bahkan datang ke apartemen, bertemu Lina untuk pertama kali. Kamu baik buat Aisyah, kata Siti. Lina terkejut, tapi senang. Tapi ayah Aisyah tahu, dan marah besar pada Siti. Kamu dukung dosa itu, tanyanya. Siti membela, ini anak kita. Pertengkaran rumah tangga mereka memuncak, membuat Siti mempertimbangkan perceraian. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia mimpi buruk tentang kehilangan Lina atau keluarga. Aku harus pilih satu, pikirnya. Lina melihat itu mendorong konseling. Mereka pergi ke psikolog yang ramah LinkedIn. Ini normal merasa konflik, kata psikolog. Tapi sesi itu membuka luka Lina tentang ayahnya. Aku takut pengkhianatan, akunya. Mereka semakin paham satu sama lain, tapi tekanan luar tetap. Suatu hari, Rina mengkhianati lagi. Dia posting di media sosial tentang Aisyah dan Lina, meski anonim, tapi detailnya jelas. Rumor meledak, dan mereka dapat ancaman online. Kalian harus diusir dari Jakarta, kata komentar. Lina marah, konfrontasi Rina. Kenapa kamu lakukan ini, tanya Lina. Rina menjawab, aku takut dosa menular. Ini membuat Aisyah putus asa. Mungkin kita harus pisah, katanya pada Lina. Lina terkejut, jangan. Kita sudah sejauh ini. Mereka bertengkar, tapi akhirnya memutuskan bertahan. Lina dapat pekerjaan baru di Ngoyang Dukung Hakut, memberi harapan. Tapi ayah Aisyah sakit parah, dan Siti memohon Aisyah datang. Ini mungkin terakhir, katanya. Aisyah pergi, dan di rumah sakit,
ayahnya berkata, "Maafkan aku, Aisyah. Aku takut kehilanganmu." Aisyah menangis, "Aku juga makan ayah." Tapi ayahnya tambah, "Tapi aku nggak bisa terima itu." Aisyah pergi dengan hati campur aduk. Kesehatan ayah Aisyah membaik, tapi hubungan mereka tetap tegang. Siti memutuskan tinggal dengan Aisyah sementara, meninggalkan ayahnya. "Aku butuh waktu," kata Siti. Ini mengejutkan Aisyah, tapi juga memberi dukungan. Lina senang, sekarang kita punya sekutu. Mereka bertiga mulai hidup bersama, meski sementara. Siti belajar tentang komunitas, bahkan ikut pertemuan. "Aku dulu buta," akunya. Tapi konflik belum berakhir. Keluarga besar ayah Aisyah mengancam Siti, "Kembalilah, atau kami anggap kamu ikut dosa." Siti tegar, "Ini pilihanku." Lina dan Aisyah semakin kuat, tapi Lina mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. "Di Singapura kita bisa bebas," kata Lina. Aisyah ragu, "Aku nggak mau tinggalkan Indonesia." Ini menjadi momen kritis, apakah mereka pindah atau bertahan. Akhirnya, setelah diskusi panjang, mereka memutuskan bertahan dan berjuang. Ayah Aisyah datang ke apartemen untuk pertama kalinya. "Aku nggak setuju, tapi aku mau coba pahami," katanya. Pertemuan itu penuh emosi, dengan air mata dan pelukan. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi awal dari perubahan. Mereka semua belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Aisyah dan Lina tetap bersama, menghadapi masyarakat dengan kepala tegak. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa cinta sejati harus mengorbankan keluarga, atau justru keluarga yang harus berubah untuk menerima cinta itu?